Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Video kali ini bertutur cerita tentang Pangeran Arab semprot rencana Hizbullah ikut perang. Ini tentu sangat luar biasa bagi pengamat Timur Tengah. Perlu kecerdasan khusus dengan analisis tajam, setajam silet, agar tidak mudah termakan isu-isu Palestina Israel. Walaupun kenyataan yang terjadi di Palestina hari ini, permasalahannya bukan sebatas perjuangan Hamas dan Palestina atau Hamas dan Fatah yang menuntut kemerdekaan dari Israel, menuntut kebebasan dari Israel, tetapi campur tangan Hizbullah dan Iran. Tidak banyak pengamat yang tahu bagaimana sebenarnya peran Iran dan peran Hizbullah, karena keduanya itu ibarat sisi mata uang. Baik Hizbullah atau Iran, ini kedua-duanya sama, karena Hizbullah itu adalah boneka Iran. Jadi Hizbullah itu adalah boneka Iran. Inilah yang mendatangkan sorotan dari Pangeran Arab. Jadi Pangeran Arab Abdurrahman menuturkan adanya kebohongan yang dilakukan oleh Hizbullah. Mereka sebenarnya tidak pernah berjuang untuk kepentingan Palestina, karena mereka mencari kesempatan agar bisa menguasai Palestina sesuai dengan rencana yang disusun matang oleh Iran. Iran itu adalah imperior. Kapan saja dengan cita-citanya yang sangat tinggi melalui orang-orangnya yang ada di Timur Tengah bisa mencaplok ketika lepas dari Israel, maka yang akan terjadi adalah usaha Hizbullah untuk menguasai hati orang-orang Palestina. Mereka tentunya diharapkan berlomba-lomba bisa eksodus ke dalam Syiah. Nah, untuk mengetahui ini, mari kita sentil dulu, yaitu berita yang disampaikan oleh Tribun. Ya, Tribun. Tribun ini memberitakan sesuatu yang sangat penting. Yuk kita dengar bersama. Pangeran Arab Saudi Abdurrahman bin Mossad mengkritik pemimpin Hizbullah Lebanon Hassan Nasrallah. Sebelumnya Nasrallah berbicara soal poros perlawanan yang mendukung Palestina. Namun Mossad menilai pernyataan itu merupakan sebuah kebohongan besar. Mossad mengatakan ribuan senjata yang dimiliki Hizbullah tidak ada hubungannya dengan perjuangan mendukung Palestina. Bahkan menurutnya, klaim poros perlawanan yang telah menangani masalah Palestina selama bertahun-tahun hanya merupakan sarana implementasi agenda Iran. Mossad menyebut semua yang dikatakan Nasrullah adalah ilusi yang didasarkan pada slogan keras. Sebelumnya, Nasrullah berpidato di hadapan publik untuk pertama kalinya pada Jumat 3 November sejak perang di Gaza meletus. Ia menyebut meluasnya perang hingga ke Lebanon sangat mungkin terjadi. Namun hal itu bergantung pada dua hal, yakni peristiwa di Gaza dan aktivitas Israel di Lebanon.
Nasrullah mengatakan Hizbullah telah memulai pertempuran dengan Israel pada 8 Oktober lalu. Alasannya berkaitan dengan pengepungan Gaza, warga Palestina yang ditahan Israel. Itulah pernyataan Pangeran Arab ketika mengomentari meletusnya perang di Gaza. Peristiwa di Gaza memang peristiwa yang tidak diragukan akibat dari ulah Zionis. Tetapi di saat Zionis menyerang Israel, ternyata tidak bisa dilepaskan dari kepentingan negara-negara tertentu yang ada di Teluk atau di Timur Tengah, yaitu seperti Iran dan juga Hizbullah Libanon. Kita kenal banget siapa Hasan Nasrullah itu. Berkali-kali berbohong terhadap Sunni. Jadi di saat terjadi peperangan antara Iran dan Gaza, antara Israel dan Gaza, sebenarnya juga ada harapan besar yang dilakukan oleh Hizbullah sebagai antek Iran di Timur Tengah. Kita tahu sikap Hizbullah itu ingin mencaplok kekuasaan yang dimiliki oleh Palestina. Kalaupun menang, misalnya Palestina suatu hari akan berhadapan dengan Hizbullah atau Iran, karena Iran juga punya strategi untuk menguasai Palestina. Jadi inilah peristiwa yang terjadi di Timur Tengah. Di saat umat Islam berharap agar Palestina merdeka murni, ternyata banyak juga kelompok-kelompok di Timur Tengah yang berusaha keras menguasai Palestina. Di antaranya tadi adalah Hizbullah, di antaranya lagi adalah yaitu Iran. Jadi pengkhianatan yang terjadi di Timur Tengah ini sungguh sangat mengerikan. Apalagi di situ ada Houthi itu juga Syiah yang ada di Yaman. Jadi paslah 3 kelompok, Houthi, kemudian Hizbullah dan Iran. Kalau dilihat dalam peperangan tersebut, pasti ada yang aneh. Mengapa hanya Hizbullah, Iran dan juga Houthi yang ambisi sangat luar biasa untuk menumpas Israel, padahal mereka itu ideologinya hampir sama, tidak berbeda dengan Israel, sama-sama ingin menguasai Palestina. Jadi perang di sana itu benar-benar mengerikan, karena ternyata Palestina itu bisa menjadi santapan banyak orang, seperti Hizbullah, seperti Houthi, seperti Iran. Ini saudara, jadi kita tidak bisa banyak berharap dari peristiwa yang terjadi di Iran itu, yang terjadi di Palestina itu. Kita nggak bisa berharap. Kita hanya bisa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Palestina bisa merdeka, agar Palestina bisa mendapatkan kemenangan tanpa Iran, tanpa Hizbullah, dan tanpa Houthi. Berarti itu menang murni. Tapi ketika Palestina bebas dari Israel, berada dalam cengkraman Iran, cengkraman yaitu Hizbullah dan cengkraman Houthi, sama saja. Iran berarti Palestina itu berada dalam genggaman dan cengkraman musuh-musuh Palestina. Itu barangkali dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan. Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Ya Allah, berilah kekuatan kepada orang-orang Islam dan muslimin. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Binasakan orang-orang kafir dan musyrikin. Wa dammir a'da'ana a'da'aka wa a'da'adin. Celakakanlah
musuh-musuh kami, hancurkanlah musuh-musuh Engkau ya Allah, dan cerai-beraikanlah musuh-musuh agama. Ini saja dari Zulkarnain Al-Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.